Nah, kita akan membahas mengenai konservasi energi mekanik. Nah, di dalam mekanika kita mengenal ada yang namanya energi mekanik. Pada dasarnya energi mekanik sendiri adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial, yang artinya energi mekanik sama dengan K ditambah U, seperti itu, energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, dalam sistem terisolasi di mana hanya gaya konservatif yang menyebabkan perubahan energi, maka energi kinetik dan energi potensial dapat berubah, tapi jumlah keduanya, yaitu energi mekanik sistem, tidak berubah. Nah, prinsip yang seperti ini dinamakan prinsip kekekalan energi, di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, di mana energi mekanik 1 ialah energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi mekanik 2, yaitu energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Dari sini kita melihat bahwa energi mekanik itu jumlahnya selalu sama ya dalam gaya konservatif ya. Yang berubah hanyalah bentuknya, K dan U yang berubah-berubah, tapi pada dasarnya energi mekaniknya itu selalu sama. Nah, seperti ini ya, ini ada contoh soal nih. Misalkan, sebuah bola bermasa M dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Dengan mengabaikan gesekan udara, tentukan kecepatan bola saat bola mencapai ketinggian Y dari tanah. Nah, kemudian yang B, hitung kecepatan bola pada ketinggian Y jika sesaat setelah dilepaskan benda memiliki kecepatan awal VI dan ketinggian awal H. Nah, ini gambar ilustrasinya ya. Jadi suatu bola dijatuhkan secara bebas ya, dari ketinggian H, kemudian dia berpindah sampai di Y sini, dimana di ketinggian Y ini dia punya kecepatan VF, yang ditanya berapa VF-nya. Nah, kalau kita lihat analisa ya, kita lihat pada ketinggian ini, kita lihat pada titik ini, dia memiliki ketinggian H, sementara energi potensialnya ialah mg dikalikan H ya, karena ini ketinggiannya. Kemudian karena dijatuhkan bebas, otomatis kecepatan awalnya sama dengan 0, sehingga energi kinetik di sini sama dengan 0. Ya. Kemudian ketika dia di sini, kita bisa lihat bahwa dia memiliki ketinggian Y dan energi potensialnya ialah mgy. Dan di sini dia memiliki kecepatan Vf, sehingga kita bisa tulis energi kinetiknya sama dengan setengah M dikali Vf kuadrat, seperti itu. Oke, nah ketika dia di bawah, di sini energi potensialnya sama dengan 0 karena Y-nya sama dengan 0. Oke, kita menjawab yang A dulu. Dengan menggunakan prinsip kekekalan energi mekanik, kita tulis dulu ya. Ini adalah energi mekanik awal, ini energi mekanik akhir. Nah, kita masukkan tadi, sudah kita tahu ya bahwa energi kinetik awalnya sama dengan 0, sementara energi potensialnya mgh, energi kinetik akhir setengah mvf kuadrat, dimana nanti kita akan mencari nilai Vf ini, kemudian energi potensialnya mgy. Nah, kemudian kita selesaikan menggunakan aljabar biasa, sehingga kita peroleh Vf kuadrat sama dengan 2G dikali H min Y, sehingga Vf sama dengan akar 2G H min Y, seperti itu ya. Ini adalah kecepatan Vf apabila dia dilepaskan tanpa kecepatan awal. Nah, sekarang kita menghitung yang B ya, dimana di sini menggunakan prinsip kekekalan energi mekanik dengan diketahui dengan dia memiliki kecepatan awal VI ya, dan H1-nya sama H dan H2-nya sama dengan Y sama. Nah, dengan cara yang sama kita memasukkan hukum kekekalan energi mekanik dengan nilai V1-nya kita masukkan VI di sini. Ya, ini kemudian diperoleh seperti ini. Ya, kemudian ini karena M-nya sama kita coret sehingga dia diperoleh ini. Kemudian kita kalikan 2 semua. Lalu yang G ya kita bawa ke sini sehingga menjadi seperti ini. Dan kita peroleh V2 kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2G dikali H min Y, sehingga V2 sama dengan akar VI kuadrat ditambah 2G H min Y, seperti itu ya. Nah, jadi terlihat kan kalau tadi tanpa kecepatan awal dia hanya 2G H min Y. Sekarang karena ada kecepatan awal, jadi VI kuadrat plus 2G
H min Y, seperti itu ya. Jadi bedanya hanya di sini karena ada kecepatan awalnya. Oke, itu salah satu contoh soal penggunaan kekalan energi mekanik pada gaya konservatif ya. Nah, ini ada contoh soal lagi ya. Pada bandul ya, sebuah bandul terdiri dari sebuah bola bermassa M tergantung pada kawat dengan panjang L. Bola dilepaskan dari keadaan diam ketika kawat membentuk sudut theta A terhadap bidang vertikal. Nah, tentukan kelajuan bola ketika berada pada titik di B dan besar tegangan tali saat di B. Nah, kita pertama lihat ini ada bandul ya. Bandul ini biasanya terdiri dari bola dan tali atau kawat ya. Dimana di sini kita lihat bandul disimpangkan dengan sudut theta A ya. Kemudian dilepaskan, kemudian dia meluncur ke bawah sini ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama ditanyakan ialah tentukan kelajuan bola ketika di titik B ya. Nah, kita lihat di sini ketika disimpangkan, di sini dia tidak memiliki kecepatan. Ketika di sini kecepatannya maksimum ya. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, kita kumpulkan dulu. Kita buat titik 1 itu adalah di A, sementara titik 2 kita buat di B. Nah, kita menggunakan kekekalan energi mekanik ya. Nah, kita lihat dulu YA ya. YA di sini ialah A minus L cos theta ya, dengan menganggap P ini adalah titik nolnya ya. Kita menganggap P ini titik nolnya, sehingga ketinggian di A ini sama dengan minus L cos theta. Sementara ketika di B ketinggiannya ialah min L dengan menganggap P ini adalah titik nolnya. Nah, dengan menggunakan kekekalan energi mekanik ya, maka kita masukkan ya, dimana energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Nah, kita lihat ya, ketika di A dia tidak memiliki kecepatan sehingga energi kinetik di A sama dengan 0, sementara energi potensial di A minus mgl cos theta, karena minus ya, ketinggiannya kita menganggap P ini adalah 0, jadi ke bawah sini adalah negatif. Sementara di B kita lihat energi kinetiknya ialah setengah M VB kuadrat ditambah minus mgl, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa mencoret semua masanya ya. Kemudian GL ini kita bawa keluar sehingga diperoleh VB sama dengan akar dari 2GL 1 min cos theta A, seperti itu. Nah, sekarang yang B ya. Nah, gerakan pada bandul pada dasarnya adalah gerak melingkar, sehingga dapat diselesaikan menggunakan hukum 2 Newton dan gaya sentripetal ya. Kita lihat ini sebenarnya kan gaya gerak melingkar ini kan, di mana R-nya adalah L, panjang tali, dan ini lintasan lingkarnya ya. Nah, ketika di B kita bisa lihat bahwa ketika di B ya, di sini ada gaya tegangan tali dan gaya berat ya. Nah, kita lihat ingat lagi bahwa gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar ialah gaya sentripetal, dan kita lihat di sini ya, dan di mana jari-jarinya adalah panjang tali. Nah, dengan menggunakan hukum 2 Newton, maka kita dapat bahwa sigma F sama dengan M kali A sentripetal, di mana resultan gaya ini merupakan gaya sentripetalnya. Sigma F adalah gaya tegangan tali dikurang gaya berat. Sementara percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R, sehingga kita bisa tulis T min mg sama dengan M V kuadrat per R. Maka T sama dengan mg plus mv kuadrat per R. Nah, dari sini kita dapat T-nya ya kan, mg plus m2gl 1 min cos theta per L. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Maka T sama dengan mg 3 min cos 2 cos theta A, seperti itu. Nah, itu dia gaya tegangan tali ya, tegangan tali dari
sistem ini dengan menggunakan hukum 2 Newton dan gaya sentripetal. Oke, sekian untuk kuliah minggu ini. Silahkan dipelajari ya. Minggu depan kita akan kuis pertama mulai dari materi kuliah minggu ke-1, minggu kedua, dan minggu ketiga ini. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan di email atau di grup WhatsApp kelas. Oke, sekian dari saya. Semoga sukses.